Nama gua Karin, gua lahir di Jakarta, tapi karena nyokap di Kerawang, jadi harus tinggal di Kerawang. Tapi sekarang gua mostly di Jakarta. Gua udah pernah magang, pernah kerja segala macam, sekarang baru dapet kerja lagi, ya, jadi yang mengharuskan gua di Jakarta. Kamu anak keberapa? Dari berapa saudara? Anak tunggal. Aku dengar kemarin kamu sempat ada pengalaman nggak enak tentang asuransi, yang katanya papa nggak terlalu welcome dengan asuransi. Itu gimana ceritanya? Papa juga bisa dibilang orang zaman dulu banget kan. Dia bilang asuransi nyumpahin. Mungkin cara marketingnya juga kali ya yang agak salah, cara prospeknya aja kali yang salah, yang selalu pakai hard selling tanpa pakai soft selling dulu. Ya udah sampai karena pikirannya itu ngaruh ke mama dan ngaruh ke saya juga. Sekarang papa masih ada? Udah meninggal. Awalnya sakit ngap-ngapan dibawa ke rumah sakit, ternyata setelah dicek itu dia mesti diopname, terus makin siang makin parah sampai akhirnya dia harus dirawat masuk ICU. Itu kan per malamnya aja udah berapa, udah jutaan, masuk ICU pula. Sempat keluar sih dari ICU tapi masuk ICU lagi. Habisnya lumayan untuk papa berobat? Lumayan. Jadi itu dari tabungan papa dong, mau nggak mau? Itu duit mama. Habis kejadian papa, berarti mama tetap buka toko dong? Tetap buka toko. Terus buka toko 3 tahun, sampai akhirnya mama juga nyusul papa. Kalau mama tiba-tiba, kalau papa kan ada tahapannya dulu. Dia kan punya jantung. Dia udah berobat begono gini, makan sehat, olahraga, sempat sembuh. Tapi nggak tahu kenapa itu kambuh lagi. Sebenarnya itu kan dia ke dokter buat konsen. Tapi dokternya bilang konsen itu mesti minggu depan. Saya nggak taunya Selasa subuhnya dia nggak ada. Berarti itu kejadiannya mendadak banget ya? Iya. Kan kamu anak tunggal, terus mama juga jauh di Karawang. Iya. Apa sih yang kepikir di pikiran Karin pada saat dengar mama udah nggak ada? Kamu paling bingung saat itu apa, Rin? Soal duit sih. Maksudnya untuk kamu hari-hari atau apa nih? Duit Atau hari-hari sih. sempat kepikir nggak harus ngapain? Belum. Ya mungkin namanya baru dengar orang meninggal kan. Udah kaget, belum bisa mikir kemana-mana, tiba-tiba harus ngurus ini dan ono. Ibaratnya pikiran belum benar, tapi udah harus ngurus ini dan ono. Berarti waktu itu sempat pusing banget ya masalah duit. Apalagi waktu itu kamu udah ada kerjaan belum? Belum ada kerjaan tetap. Terus yang kamu lakukan waktu dengar kabar mama nggak ada? Pulang, kan ada mobil yang jemput juga kebetulan. Ngawang, ngambang, nggak tahu mesti bagaimana. Pasti kan ada biaya-biaya tuh habis itu tuh. Iya. Nah itu gimana? Kebetulan untuk biaya kayak masih segala macam, mama ada tabungan sebenarnya. Cuman ya tetap aja habis. Dari situ saya hidupnya menyambung hidup dengan duit duka cita sementara sampai belum dapat kerjaan. Secara penghasilan berarti kan toko mama sekarang udah nggak ada yang jaga nih. Iya. Nah itu operasionalnya gimana? Kalau jalanin siapa? Kebetulan sekarang udah tutup. Kan biasanya kalau orang bisnis kan kadang suka ada, mungkin mama pernah ada pinjaman atau apa namanya bisnis kan biasa kayak Iya, gitu. gali lubang tutup lubang. Nah itu mama saya juga begitu. Banyak sebenarnya. Solusinya ini kemarin untung ada saudara yang mau bantuin cover sementara. Ini kan saya juga lagi jual rumah karena saya udah nggak mau tinggal di sana lagi. Kalau misalkan modal aku kejual, saya bayarin saudara-saudara dulu. Untung ada saudara yang masih ini ya, masih care sama kamu ya. Iya. Kalau misalnya sampai nggak ada, matilah. Ya udah disita dan nggak dapat apa-apa. sempat didatengin nggak sih kayak dari bank ada surat peringatan kayak gitu-gitu? Belum ada. ya? Belum sampai situ ya? Untungnya belum. Untung saya udah punya kontak orang banknya, jadi saya bisa ngomong begini dan begini. Terus kebetulan baru kemarin saudara-saudara saya mau gotong royong bantu saya nyelamatin sertifikat. Berarti kan sekarang urusan mama udah beres nih. Kalau Karin ngelihat peristiwa ini kira-kira bisa jadi satu pelajaran nggak sih buat orang-orang di sana, di luar sana yang belum punya asuransi nih? Kenapa sih mereka harus punya asuransi gitu? Sebenarnya ya banget sih sebenarnya ya. Tapi kadang-kadang ada orang tua yang terutama bukan ngejelekin ya, tapi kadang-kadang ada generasi baby boomer yang pikirannya belum terbuka. Nah itu yang udah susah dibilangin. Orang kalau udah tua susah diomongnya, apalagi kalau orang udah ada umur. Itu mesti kesadaran lagi sih sebenarnya. Cuma kamu sebagai anak saat kejadian kayak gitu datang bingung juga ya? Oh bingung banget. Karena ini urusannya duit gede ya. Orang yang seumuran saya belum mikirin hal-hal ke situ, masih pikirin main, shopping, pacaran dan sebagainya. Kalau Karin sendiri sekarang jaga-jaganya udah ada asuransi juga? Udah ada. Pakai asuransi yang mana? Pakai asuransi yang buat cover kesehatan sih, buat cover biaya rumah sakit. Kamu luar biasa ya, maksudnya saat kerjaan lagi nggak menentu, kamu juga tetap memutusin untuk ambil asuransi ya? Iya.
Kenapa Rin, kalau boleh tahu alasannya? Karena saya nggak mau jatuh ke lubang yang sama kayak papa sama mama. Maksudnya saya aja harus nanggung kesalahan yang sebenarnya bukan kesalahan saya gitu. Tapi itu semua tergantung orang sih. Kadang ada orang yang udah aware dari awal dan ada orang yang harus kejadian dulu baru aware. Sekarang gimana? Udah dapat kerjaan? Udah baru.